Asu ngoyak landak. Para sahabat semua, selamat jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya masih berada di Pantai Sundak Timur dan ingin mengajak para sahabat semua untuk menuju ke Pantai Sundak Barat. Ada sebuah cerita bahwa suatu ketika ada anjing yang mengejar landak lalu masuk ke dalam sebuah gua kecil. Ditunggu agak lama, pemiliknya akhirnya mencari anjingnya dan kedapatan anjingnya itu agak basah. Lalu juga kelihatan memakan landak. Nah, dari peristiwa ini pemilik anjing mengetahui bahwa di tempat itu berarti ada sumber air. Dan dicek betul, ternyata di situ memang ada sumber air. Nah, seperti apa keindahan Pantai Sundak dan guanya? Ikuti perjalanan saya di Arsatpa Channel ini untuk menuju ke Pantai Sundak. Nah, ini suasana habis hujan, jadi jalanan agak basah dan tentu saja cukup sejuk. Hanya sayang karena memang agak mendung sehingga gambar saya pikir tidak bisa jernih, tidak bisa optimal saya ambil. Nah, suasananya seperti ini, jalan kecil. Namun meskipun ini jalan kecil, mobil besar bisa lewat sini. Nah, ini kalau lurus terus akan ketemu banyak pantai di kawasan ini, karena ke arah barat itu ada Pantai Ndrini, ada Krakal Kukup Baron, dan tentu saja masih banyak yang lain sepanjang dan beberapa pantai yang lain. Jalanan cukup bagus, hanya memang kalau pas liburan biasanya banyak mobil besar, banyak mobil kecil juga ke kawasan ini. Dan sejauh saya melewati tempat ini, di persimpangan ke Pantai Ndrini itu menjadi titik kemacetan yang menurut saya cukup agak lama. Nah, kita belok ke kiri, ini ada Gapura Sundak. Yang lurus tadi ke pantai yang lain. Jalan sedikit agak rusak, tapi tidak ada kesulitan untuk mencapai Pantai Sundak. Tahun 1988 ya kalau nggak salah. Memang saya pernah bersama dengan teman-teman tentu saja ngecamp di tempat ini, sehingga nama Sundak itu tidak terlalu asing. Nah, kita sudah sampai di parkiran Pantai Sundak yang memang sungguh berubah keadaannya setelah sekian puluh tahun berkembang. Nah, kita parkir di tempat ini dan marilah kita berjalan-jalan untuk mengelilingi keindahan Pantai Sundak. Tentu juga menelusuri tempat-tempat yang saya pikir menarik. Kenapa tempat ini dinamakan Pantai Sundak? Memang luar biasa, banyak perubahan di tempat ini. Tahun 1988 ini rasanya rumah-rumah belum sepadat ini. Lalu juga pepohonan belum sehijau
sekarang ini. Tampak banyak orang berlibur dan saya mencoba untuk berbincang-bincang dengan seorang bapak yang tentu saja lebih menguasai tempat ini. Nah, seperti apa ceritanya kita coba dengarkan bersama. Pak, di paring asma Sunda niku pripun, Pak? Asu ngoyak landa, Sungu ya landa, nggih. terus nemu sumber. Nggih, nggih. Ketemune sumber alam Nggih, itu asu ngoyak landa. nggih. Lah sumber alam ora. Gelem pasang surut ngono. Nggih, nggih. Pas pasang itu banyune munggah ngono mulane landak sing dipangan separo mau. Terus asune metu teles kabeh apa. Nah, perkiraan dalam gua ini ada air. Nggih. Dilacak si glasu itu kenyataan ono landak kari separo dipangan ngasu iki mau suwe ra metu-metu asune mangan landak separo iki mau. Tahun pinten mriki? 76 76 ya. Nggih, nggih. Walangipun tiyang nggih. ini setan mau. Saniki luar biasa nih perkembangannya kados ngeten. Luar biasa. Mugi-mugi wonten Ini sudah tambahan. nunggu asu ngoyak landak nemu sumber gayu. Nah, seperti apa sumber air yang ada di Sunda ini? Mari kita menuju ke arah gua yang ada di bawah bukit di depan kita ini. Nah, rupanya sebagai tanda bahwa dulu diketemukan gara-gara ada anjing yang masuk, maka di depan ini dibikin patung. Ini di depan ini tampak patung anjing, lalu di yang kecil ini adalah landak. Nah, seperti apa sumber airnya? Mari kita mencoba untuk melihat bersama. Nah, ini ada pintu yang kecil. Hanya sayang saya memang tidak persiapan membawa senter. Hanya bermodalkan senter HP saja, mudah-mudahan bisa melihat keadaan di dalam dengan jelas. Kita masuk, gelap memang. Nah, ini tampak air. Lalu ada pipa-pipa itu. Nah, kelihatan. Nah, itu kelihatan. Ada pompa-pompa air yang digunakan untuk mengambil air. Kita kembali lagi. Sebenarnya kedalaman ya sekitar 6 meter dari pintu masuk ini. Namun karena memang sempit dan cukup gelap sehingga tidak bisa kelihatan dengan jelas. Menurut Bapak tadi, tempat ini dulu dinamakan Wedi Bedah. Kenapa dikatakan Wedi Bedah? Karena di tempat ini ketika air dari daratan cukup besar, pasir yang ada di sini ini terbawa ke laut sehingga terbentuk seperti sungai kecil yang cukup dalam. Nah, tampak di depan itu ada air yang mengenang. Nah, seperti apa keindahan pantai Sunda? Mari kita menuju ke arah pantai. Nah, ini suasana cukup ramai. Banyak kios-kios yang menjajakan hasil laut. Dan luar biasa, pantainya putih, bersih. Ombaknya kadang-kadang ya memang harus hati-hati ya. Dari pengalaman saya dulu karena pernah camping di sini, bisa mandi di tempat ini, tapi ya memang harus melihat suasana laut. Dulu belum ada seperti tenda-tenda kecil ini.
Tapi sekarang luar biasa, memang sungguh tempat yang ramai, banyak dikunjungi orang rupanya. Dan memang mengasihkan, pasirnya itu putih, lalu cukup teduh untuk ukuran pantai. Nah, tampak tanaman begitu menghijau. Nah, di sebelah bangunan itu, di balik bangunan di atas itu adalah pantai Sundak Timur. Di bagian barat itu ada, ketika surut, ada semacam aliran air dari sumber air yang tadi mengalir ke arah tebing yang tampak di depan kita itu. Airnya tawar dan bisa dipakai untuk mandi. Akhirnya para sahabat, terima kasih untuk para sahabat semua yang telah bersama saya di Pantai Sundak. Semoga berkah melimpah untuk kita semua dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.